Dito Mahendra. Ya. Baik, selamat sore teman-teman wartawan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan bisa menghadiri konferensi ini sore ini. Dan sebetulnya inti dari konferensi pers sore ini Sabtu 25 Juni 2022 adalah terkait dengan laporan Mas Dito Mahendra terhadap Nikita Mirzani dan perkembangan penanganannya oleh kepolisian. Itu adalah inti dari konferensi pers sore ini. Pertama-tama, atas nama klien Mas Dito sebagai orang yang punya sopan santun, ingin menyampaikan permohonan maaf kalau sekiranya peristiwa ini atau kasus ini telah memberikan ketidaknyamanan bagi sejumlah kalangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya laporan dari Mas Dito itu disampaikan pada tanggal 16 Mei 2022, sehari setelah saudari Nikita Mirzani memposting di Instastory Instagramnya yang intinya adalah ada gambar foto dari ada di atas ditulis nama Dito Mahendra, ya, terus ada fotonya, lalu di bawahnya tertulis bahwa Abang Propam jangan percaya orang ini, ya, banyak ngomong, penipu dan PHP, intinya begitu. Nah, atas dasar itu pada klien merasa telah dicemarkan nama baiknya, baik material maupun formal, material maupun jasmani, moral. Lalu klien kami melaporkan pada tanggal 16 Mei 2022 di Polres Tangerang Kota. Nah, apa yang disangkakan, apa yang dilaporkan? Ini kan menjadi pertanyaan teman-teman wartawan sekalian. Dapat saya terangkan bahwa pasal yang kita laporkan adalah pasal 27, ya, ayat 3, Yunto pasal 45 ayat 3, Yunto pasal 36, Yunto pasal 51 ayat 2, Undang-Undang ITE, ya. Jadi Undang-Undang ITE itu Undang-Undang nomor 8, nomor berapa itu? 11/2008. Ya, 11/2008, Yunto nomor 19 tahun 2019, perubahannya, ya. Saya jangan salah, perlu dilihat lagi. Ya, betul. Jadi Undang-Undang nomor 11 2008, Junto Undang-Undang 19 2016 tentang informasi transaksi elektronik dan perubahannya. Nah, sebetulnya kalau kita membaca pasal 23, jelas sekali bahwa barang siapa atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Itu pasal yang disangkakan, dijuntokan dengan pasal 45 ayat 3, di mana di dalam perubahannya hukumannya adalah sesuai dengan perubahan undang-undang itu, hukumannya adalah 4 tahun penjara. Lalu kemudian kita, oleh karena statement ini yang dilakukan di Instastory dari saudari Nikita Mirzani ini tidak hanya mencemarkan nama baik klien kami Mas Dito, tetapi juga menimbulkan kerugian material, ya, menimbulkan kerugian material bagi klien kami, sehingga disangkakan juga pasal 36 bahwa pelanggaran pasal 27 ayat 3 itu yang menimbulkan kerugian material itu diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Itu dijuntukan dengan pasal 51 ayat 2-nya, ya, dan denda maksimal 12 miliar. Lalu kita juntukan juga dengan pasal 311 ayat 1 KUH pidana.
itu terkait dengan penistaan atau pencemaran nama baik. Nah, perlu kami update bahwa setelah laporan itu beberapa waktu kemudian polisi menjalankan tugasnya secara baik, secara profesional sesuai dengan ketentuan KUHP, dan polisi telah memanggil secara patut Nikita Mirzani. Namun sebagaimana yang kita ketahui, Nikita tidak hadir, lalu kemudian baru hadir setelah ada peristiwa upaya yang dilakukan di rumah Nikita beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman sekalian, dapat kami informasikan bahwa penyidik telah mengundang kami juga kemarin untuk melakukan upaya restoratif justice sesuai dengan surat edaran Kapolri tahun 2018. Namun sangat disayangkan bahwa terlapor dalam hal ini Nikita Mirzani tidak menghadiri undangan tersebut, sehingga upaya restoratif justice dapat dipastikan itu tidak dapat dilaksanakan. Terlepas dari itu, ini dalam kasus ini karena persyaratan materialnya, kalau kita membaca surat edaran itu, salah satunya adalah bahwa terlapor bukan merupakan residivis. Artinya bukan merupakan orang yang telah dipidana, diputus bersalah atas dugaan melakukan tindak pidana tertentu. Jadi bukan residivis. Lalu persyaratan formilnya tentu para pihak harus bersepakat untuk berdamai. Itu inti persyaratan formil daripada restoratif justice. Nah, oleh karena saudari Nikita Mirzani tidak hadir, dengan sendirinya upaya untuk melakukan restoratif justice itu gagal. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, klien kami mendapatkan surat dari Polres Serang Kota bahwa status Nikita Mirzani telah naik dari saksi menjadi tersangka. Ya, dapat kami pastikan itu, sehingga untuk selanjutnya kami berharap bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya penyidik di Polres Serang Kota, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, dapat memberkasi atau melengkapi berkas-berkas yang berita acara yang pemeriksaan yang diperlukan, agar segera saja persoalan ini naik menjadi dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tangerang. Itu harapan kami. Mengapa ini penting agar polisi terus menindaklanjuti laporan ini? Karena ini ada beberapa alasan. Yang pertama, kita ingin memastikan bahwa setiap orang sama di depan hukum, ya, equality before the law, ya. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa berdiri di atas hukum atau above the law, sehingga dia boleh seenaknya menggunakan media sosial di luar batas kepatutan moral dan hukum dan kepatutan. Ya, ini yang kita ingin sampaikan, bahwa kita mendukung penuh kinerja positif penyidik dalam hal ini Polres Serang Kota, agar terus menindaklanjuti laporan kami, sekaligus untuk menjaga nama baik klien kami, Mas Dito, dan tentu nama baik semua orang yang berhubungan atau terkait dengannya, terutama keluarga besarnya, karena dituduh sebagai banyak omong, pemberi harapan palsu atau PHP di sana ditulisnya, dan penipu. Ini suatu tuduhan yang sangat serius karena bisa merusak reputasi bisnis dari seseorang. Ya, bisa juga merusak reputasi relasional seseorang dengan sesamanya. Orang yang tadinya baik-baik, ketika dituduh sebagai penipu, pembohong, atau PHP, lalu kemudian bisa saja terjadi hubungan itu renggang, dan bisa juga memiliki implikasi kerugian material bagi pihak Dito. Nah, teman-teman sekalian, kami berharap sekali lagi bahwa proses pemeriksaan dapat segera dilakukan dan pihak terlapor agar dapat bekerja sama dengan baik untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum. Itu saja yang bisa
kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat sore. Bang, berarti katanya sudah naik ke menjadi tersangka Nikita. Mungkin per kapan Pak? Kalau boleh tahu. Itu berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP yang disampaikan oleh pihak penyidik Polres Serang Kota kepada Kejaksaan Negeri Tangerang. Tangerang atau Serang Bang ya? Serang. Sorry, Kejaksaan Negeri Serang ya. Per kapan? Ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa Pak? Tanggal 17 Juni 2022. Berarti setelah ada aksi jemput paksa itu baru ditetapkan sebagai tersangka gitu ya Bang? Kalau itu saya tidak tahu. Itu kewenangan penyidik, saya tidak tahu. Apakah itu ada hubungannya dengan upaya pemanggilan paksa itu. Yang jelas begini, sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 112 ayat 1 dan 2, itu orang harus dipanggil secara patut, harus datang. Siapapun, apakah itu tersangka, terlapor, atau ahli harus datang. Kalau tidak datang harus memberikan alasan-alasan yang patut. Jika tidak hadir lagi dipanggil 1 kali, 2 kali. Jika tidak ada juga alasan yang patut yang disampaikan kepada pihak penyidik, maka panggilan berikutnya itu dengan perintah membawa. Itu sesuai dengan ketentuan KUHP. Bang, tadi kan ada restoratif justice ini ya? Ya. 24 Juni suratnya datang. Kemarin baru kita hadiri di Polres Serang Kota. Dan itu si NM juga harus menghadiri sebenarnya di tanggal 24 Juni itu, Ya, atau bagaimana? Karena pihak Polres Serang Kota udah memfasilitasi untuk adanya itu. Dan pihak terlapor harusnya sudah menerima surat itu, cuman kita nggak tahu alasan apa mereka belum hadir. Berarti polisi sudah mengirimkan surat itu ya? Pasti sudah, kedua belah pihak dikirimkan surat itu soalnya. Bang, pertanyaan soal alasan laporan ke Polresta Serang sendiri kenapa? Karena diketahui Polresta sendiri tinggal di Jakarta, tapi laporannya kenapa di Serang? Baik, kira-kira ini pertanyaan yang menarik. Untuk kejahatan cybercrime itu sebetulnya secara prinsip bisa dilaporkan di mana saja. Karena Anda bisa lihat kan, cybercrime Anda media sosial di mana saja Anda bisa lihat kan. Nah, di seluruh wilayah Indonesia tentu bisa. Tergantung pada ada banyak pendapat yang bisa menjelaskan lokus deliktinya atau korbannya di mana, saksi dan alat buktinya di mana. Tetapi yang jelas bahwa kebetulan saja pada saat itu Mas Dito berada di Tangerang, Serang Kota. Lalu kemudian karena lokasi dia mengetahui adanya unggahan atau postingan dari saudari Nikita Mirzani tersebut kebetulan berada di Polres Serang Kota, lalu yang bersangkutan Mas Dito memilih untuk melaporkan di Polres Serang Kota. Itu saja alasannya. Berarti bisa laporan di mana aja walaupun tergantung Ketika pertama kali postingan kan Bang? Bisa seperti itu juga, tapi bisa juga berdasarkan pertimbangan yang lain di mana saksinya terkait dengan peristiwa pidana itu lebih banyak ada di mana, atau korban dan pelakunya ada di mana. Itu bisa ada kemungkinan seperti itu. Bunyi unggahannya gimana sih Bang? Bunyi unggahan yang dirasa pencemaran nama itu dari kita tuh gimana Bang? Baik, saya jelaskan bahwa di unggahan itu di posting Instastory-nya itu adalah di atas ditulis ini apa namanya, Dito Mahendra, ya. Lalu di bawahnya ada foto atau gambarnya Mas Dito, ya. Lalu kemudian di bawahnya bisa dibacakan. Bentar, saya cari dulu. Di bawahnya itu tertulis, tolong dibacakan aja saya. Abang Propam, jangan mau percaya omongan yang ngomong banyak juga menipu atau PHP kepada para senior. Namanya Dito Mahendra. Ada anak panah jika dilihat di foto. Boleh kasih lihat kamera Bang. Oke, tahan tangannya, boleh digeser Bang. Bisa. Itu postingan kapan Bang? Tanggal 15 Mei Mana? 2020. Tapi kan dari NM sendiri 2 detik. gimana? Coba Bang. Tahan Bang. Itu saya lihat di Bang.
Ini barang bukti sih nggak enak. Oh ya. Siap. Nanti kita kasih lihat ya. Bang, terkait ucapan, boleh sekali klarifikasi terkait ucapan yang kita menjadi yang mungkin yang percaya penipu gitu, ada bantahan dari pihaknya Mas Dito soal tuduhan ini, Bang? Ya, kita sangat, klien kita sudah berbicara secara personal pada Mas Dito, dan tentu Mas Dito sangat kaget dengan postingan itu karena klien kami merasa tidak mengenal orang ini, tidak pernah berinteraksi baik secara personal, sosial maupun bisnis. Lalu tiba-tiba dituduh sebagai seorang yang banyak ngomong, menipu, PHP. Ya, saya kira itu tuduhan yang sangat serius. Ya. Berarti ada bantahan untuk menipu yang dibilang sama NM sendiri ya, Bang ya? Ya, seperti itulah bahasanya, dan kita membantah keras. Klien kami, Mas Dito, punya reputasi kepribadian yang sangat baik dan tidak pernah terlibat masalah kriminal, sehingga menjadi sangat mengagetkan ketika kita menerima atau membaca postingan seperti itu. Bang, tambahan pertanyaannya soal adanya kiriman bunga yang diduga dikirim sama Mas Dito ke rumahnya Nikita itu pertama, kemudian rumahnya dicoret-coret, salonnya juga dicoret-coret, terus adanya semenjak kejadian itu adanya teror di rumah Nikita yang diduga mungkin ke arah sini gitu, seperti apa klarifikasinya, Bang? Jadi begini, kita tidak ada melakukan hal seperti itu, klien kita tidak melakukan. Jadi kita bantah keras tuduhan-tuduhan itu, tidak ada itu. Dan kita juga tidak tahu barang-barang itu dari mana. Ya, kalau saudarin kita Mirjani merasa memiliki peluang atau bukti, silakanlah mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu untuk itu. Ya. Jadi jangan sembarangan menuduh, itu berbahaya sekali. Berbahaya, jadi fitnah. Itu menjadi fitnah, menjadi pencemaran nama baik. Tapi kan saudari NM sendiri mengakui bahwasanya tidak mengakui menjadi tersangka. Gitu. Mungkin tanggapannya gimana? Ya silakan saja, setiap orang tersangka itu punya hak negasi. Betul. Nah, ingat ini, tersangka itu punya hak negasi. Dia boleh membantah bahwa dia bukan tersangka, dia bukan pelaku. Tinggal dibuktikan aja di kepolisian. Buktikan aja di persidangan nanti di pengadilan. Tidak berkenan untuk bicara lah. Takutnya salah ngomong nanti menjadi lebih menimbulkan. Dia serahkan sepenuhnya kepada lawyer yang mengerti persoalan. Tapi yang membuka pintu damai nggak buat NM sendiri, Bang? Kita sudah datang kemarin untuk membicarakan itu, tapi yang bersangkutan tidak datang. Nah, setelah adanya tidak kedatangan ini tetap lanjut akan. Itu kewenangan sepenuhnya ada pada kepolisian, penyidik. Sekarang kita harap juga tetap lanjut. Dan kita berharap ini lanjut. Jangan nanya. Oh, tapi reaksi dari Mas Dito sendiri gimana sih ngeliat akhirnya statusnya menjadi tersangka gitu? Ya, tentu kita sangat prihatin dengan situasi itu. Tidak ada seorang pun yang happy atau senang atas penetapan orang lain menjadi tersangka. Kita sangat prihatin. Tetapi itu juga baik dalam konteks memberikan pelajaran hukum dan sosial bahwa menggunakan media sosial itu harus berhati-hati. Ada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ITE yang tadi saya sudah katakan, pasal 27 ayat 3, pasal 2, pasal 36, pasal 45 ayat 2, dan juga pasal 51 ayat 2, ya, kita sudah jelaskan, dan juga pasal 311 KUH pidana, bahwa kita dibatasi kebebasan kita, kemerdekaan kita dibatasi oleh kemerdekaan orang lain, kebebasan hak orang lain. Nah, kita kebebasan itu tidak mutlak kita pakai untuk apalagi menciderai pihak lainnya. Saya kira itu tidak patut. Ya. Oke. Bang Dito, maaf, tapi Bang Dito sendiri kenapa sih Bang alasannya kenapa nggak hadir di hari ini? Karena kan seharusnya Bang Dito ini kan merasa terzalimi nih. Kan sudah ada kuasa hukum. Ya. Bang Dito sendiri merasa kecewa nggak kalau Nikita nggak ditahan? Pasti. Kita itu kewenangan sepenuhnya kita serahkan kepada penyidik. Kami tidak bisa menuntut penyidik untuk menahan. Biarlah penyidik bekerja secara independen, secara profesional sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Itu saja. Oke.